Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah pada hari yang keempat ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bisa hadir di majlis ini. Semoga ini semua adalah salah satu tanda sayangnya Allah kepada kita. Salah satu tanda sayangnya Allah kepada kita, kita lahir dari rahim orang tua yang muslim dan kita dikenalkan dengan agama. Dan juga salah satu tanda sayangnya Allah kepada kita, kita hidup ini disibukkan oleh Allah dengan perkara agama. Karena pagi ini banyak majlis. Di dunia ini banyak majlis. Ada majlis lalai, ada majlis yang diridai Allah. Mudah-mudahan pagi ini, majlis yang mulia ini menjadikan kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurah juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah. Kajian subuh kita pada hari ini yaitu tentang penyakit hati. Hal-hal, perbuatan-perbuatan kita yang membuat penyakit kita menjadi, hati kita menjadi mati. Atau perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penyakit di dalam hati kita, sehingga kita malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ingatlah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah. Kita pasti pernah merasakan pada suatu saat hati ini tiba-tiba malas untuk melakukan ketaatan. Justru perbuatan-perbuatan kita ini condong kepada untuk melakukan maksiat atau dosa. Dibawa berzikir tidak nikmat, dibawa baca Quran tidak nikmat, dibawa pengajian tidak enak. Pokoknya segala sesuatu untuk melakukan ibadah ketaatan, kita tidak merasa khusyuk, tidak merasa tunduk, tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah kita. Maka pasti pada saat itu atau sebelum daripada kita melakukan itu, pasti kita pernah melakukan sesuatu yang membuat hati kita ini menjadi mati atau yang menimbulkan sifat kemunafikan di dalam hati kita. Berarti ada perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Baik itu sengaja
ataupun tidak sengaja kita lakukan. Yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Nabi pernah bersabda tentang perbuatan yang bisa mematikan hati kita. Apa kata Nabi? La tuksirat dahika fa inna kasratad dahiki tumitul qalbah. Janganlah kalian memperbanyak tertawa. Janganlah kalian memperbanyak tertawa, kata Nabi. Sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati. Kita ini dalam hidup, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak mungkin hidup kita ini selalu dalam keadaan tegang. Pasti kita ingin bersenda gurau. Kita pasti ingin sekali-kali ingin bercanda. Tapi ingat, kita dilarang hidup untuk berlebih-lebihan atau gulung dalam menyikapi sesuatu, termasuk tertawa, terbahak-bahak. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan, suatu ketika pernah para sahabat sedang bersenda gurau bersama sahabat yang lain di pinggir tepi Masjid Nabawi. Beberapa orang sahabat bergurau-gurau, lalu di dalam riwayat tersebut dikisahkan ada sebuah lelucon sampai para sahabat ini tertawa terbahak-bahak, nampak giginya. Lalu nampak oleh Rasulullah didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dinasihatkan oleh Rasul, wahai para sahabat, kalau seandainya sekiranya kalian mengetahui, kalian mendengarkan bagaimana beratnya fitnah kubur, sakitnya azab kubur, maka kalian tidak akan sanggup tertawa terbahak-bahak seperti ini. Karena tertawa terbahak-bahak, kalau sering kita lakukan, akan mematikan hati kita nanti. Lupa kita dengan kampung kematian. Lupa kita dengan bahwasanya ada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lebih senang hidup bereforia, dan kita lebih senang hidup sesuka hati kita. Karena hati kita sudah mati. Namun di dalam agama kita bukan dilarang untuk bersenda gurau, tidak. Selama senda gurau itu tidak melampaui batas dan tidak menimbulkan sifat yang akan mematikan hati kita. Boleh kita tertawa? Boleh. Boleh kita senyum? Boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan. Karena kata Nabi, kalau memperbanyak yang berlebih-lebihan tertawa itu akan mematikan hati kita. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Alkitab Ilhayatul Awliya, Bishr bin Al-Haris rahmatullah alaihi mengatakan, ada dua hal yang dapat mengeraskan hati seseorang. Kata Bishr bin Al-Haris rahmatullah, ada dua perkara yang dapat mengeraskan hati seseorang. Yang pertama adalah orang yang banyak bicara sia-sia. Yang kedua adalah orang yang suka makan dan minum yang berlebih-lebihan. Mengapa Ramadan ini kita semangat untuk ibadah? Mengapa bulan Ramadan ini kita semangat untuk baca Quran? Mengapa Ramadan kita semangat untuk memakmurkan masjid?
Karena hati kita hari ini sedang bersih, hati kita hari ini bagaikan lampu yang sedang terang menerang, yang diiringi listrik. Karena pembicaraan, makan dan minum kita dibatasi oleh Allah, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makan kita diatur, minum kita diatur, pembicaraan kita diatur, sehingga hati kita ini hidup seperti lampu yang terang menerang. Kita mau berzikir sekian jam pun kita tahan. Kita dalam keadaan lapar pun kita sanggup berlama-lama duduk di masjid. Karena hati kita hari ini sedang terang, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor makan dan minum kita dibatasi Allah. Kalau di luar Ramadan kita makan dan minum bicara sesukanya, tidak ada filter. Tidak ada filter. Tetapi bulan puasa ini kita bicara, kita ada filter. Kalau tidak bicara yang baik-baik, maka lebih baik kita diam. Karena takut merusak puasa. Makan dan minum yang awalnya diperbolehkan, lagi kita tahan. Maka disinilah membuat hati kita hidup kaum muslimin. Jadi banyak makan, banyak minum, hukum asalnya boleh. Selama yang dimakan itu halal, yang diminum itu halal, boleh. Bicara itu boleh. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, banyak yang tidak bermanfaat atau tidak beraturan, maka dia akan menimbulkan penyakit hati, menjadi hati kita keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahai kaum muslimin jamaah dirahmati Allah, salah satu yang menyebabkan hati kita keras menjadi mati di hadapan Allah adalah ketika kita banyak melakukan dosa. Setiap kita melakukan dosa, kata Allah, akan datang bintik-bintik hitam. Akan tumbuh benih-benih hitam di dalam hati kita yang menjauhkan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan dosa, makanya kita dianjurkan setiap kali kita melakukan satu kesalahan di hadapan Allah, yang pertama kita diawali dengan beristighfar, yang kedua kita bertaubat. Karena dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah, Allah angkat penyakit ini. Karena kalau penyakit ini terus datang kepada kita setiap kita melakukan dosa, mohon maaf kepada kami kaum laki-laki, asal keluar rumah nampak wanita yang buka aurat, setiap sebentar kami melihat wanita buka aurat. Dosa kami laki-laki ini, ibu, yang paling besar hari ini melihat wanita buka aurat. Kalau kami tatap terus dengan nafsu dan syahwat, itu bertambah penyakit hati kami. Sehingga kami kaum laki-laki ini zikir, baca Quran, solat takkan mau merasa nikmat. Tidak akan lagi mendatangkan kekusukan. Kalau dia seorang penghafal Al-Quran, kalau dia seorang ustadz, dia penghafal hadis, akan banyak rusak hafalannya, akan terganggu ilmunya. Karena yang dia lihat sesuatu yang mendatangkan dosa, yang mendatangkan penyakit pada hatinya. Maka ketika kita melihat sesuatu yang mendatangkan dosa atau mendengarkan sesuatu yang mendatangkan dosa, segera beristighfar. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu mendatangkan penyakit di dalam hati kita dan menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, suatu kebiasaan manusia yang dapat merusak hati adalah sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
yaitu adalah nyanyi-nyanyian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-ghina yunbitun nafaqa fil qalbi. Nyanyi-nyanyian menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Sebagian para ulama menjelaskan tidak mengharamkan secara mutlak yang namanya nyanyi-nyanyian. Ada sebagian ulama yang mengharamkan secara mutlak nyanyi-nyanyian, ada yang tidak. Yang dimaksud yang merusak di sini sebagian ulama menjelaskan adalah nyanyian-nyanyian yang menimbulkan syahwat. Musik-musik, lagu-lagu yang menimbulkan syahwat. Baik itu musik-musik yang diiringi dengan tarian-tarian eksotis, dengan berpakaian-berpakaian yang tidak nonoh, dengan musik-musik yang tidak tentu arah, dengan lirik-lirik lagu, baik itu lirik-lirik lagu yang mengundang tentang masalah syahwat. Kalau nyanyian, syair, lirik yang tidak mengandung pada syahwat, yang tidak mengandung pada alat-alat musik yang diharamkan di dalam Islam, sebagian ulama membolehkan. Katakanlah seperti orang bermain nasyid, menyanyikan lirik-lirik dalam bentuk zikir atau dalam bentuk syair-syair pujian. Ya. Contoh, ada seorang penyair di Indonesia ini namanya Sam Bimbo. Dia bikin lirik lagu yang mengingatkan tentang mencintai anak yatim. Liriknya contoh, Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Ini lirik yang diperbolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Tapi yang diharamkan oleh sebagian ulama adalah lagu-lagu, nyanyi-nyanyian yang memfasilitasi dengan alat-alat musik, dengan tari-tarian, dan lirik-lirik perkataan yang mengundang syahwat. Namun lebih titik amannya kaum muslimin, sebaiknya kita jauhkan dari nyanyi-nyanyian yang akan merusak telinga dan hati kita. Apalagi mohon maaf kalau lagu-lagu dari luar, lagu-lagu dari barat. Kalau kita tidak tahu artinya, terkadang lagu itu ada yang muja-muja setan, Pak. Bapak-bapak kalau paham bahasa Inggris, coba buka lagu-lagu dari barat. Salah satu grup bandnya contoh ada Metallica yang sering dilakukan anak-anak muda kita. Kalau anak-anak hobi-hobi main musik band itu suka buat lagu Metallica misalnya. Ada nama grup bandnya Sepultura, ada macam-macam grup band. Itu lirik-lirik lagunya banyak mengundang mempertuhankan setan. Lirik-lirik yang mengandung kepada makna-makna kesyirikan. Menyembah-nyembah setan. Yang merusak, bahkan bisa membatalkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ada yang hobi mendengar syair, hobi mendengarkan nyanyian, ya, maka kita minimalisasi yang kita dengar itu adalah lirik-lirik yang mengandung nasihat atau yang mendekatkan zikir kepada Allah. Ya kan? Kan banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini contoh. Kalau kita memang hobi juga bersair-sair. Karena kalau kita menyanyikan perkara-perkara yang mengandung tentang syahwat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat mengatakan akan menimbulkan penyakit kemunafikan. Menimbulkan sifat munafik. Sifat munafik ibu-ibu, bapak-bapak ada dua macam. Pertama munafik amali, munafik perbuatan, tidak membatalkan syahadat seseorang. Yang kedua bisa-bisa menimbulkan penyakit munafik i'tiqad, munafik masalah keyakinan. Kalau munafik masalah keyakinan ini bisa-bisa kita batal syahadat kita karena merusak kepada akidah kita.
Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah dirahmati Allah, Ramadan ini bisa mendidik kita, meminimalisasi kita dari penyakit-penyakit, dari kebiasaan-kebiasaan yang akan mendatangkan penyakit pada hati kita, dan kita perbanyaklah membaca Quran, mendengarkan tausiah, melakukan zikir-zikir kepada Allah, agar hati kita ini semakin terang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.